Tangisan ketakutan pelatih Bulgaria. Nggak nyangka Indonesia punya monster jangkung seperti Elkan Bagot. Strategi lawan hancur lebur sebelum bertanding, Garuda siap kuasai langit FIFA Series. Benarkah demikian? Saksikan momen paling mengguncang jagat saat Elkan kembali pakai jersey merah putih. Langit sepak bola Eropa Timur seketika mendung pekat saat sebuah kabar radiasi taktik meledak dari markas besar PSSI. Proklamasi kembalinya Elkan Bagot ke dalam skuad Garuda Calling untuk FIFA Series Maret 2026 telah mengirimkan gelombang kejut yang sanggup meruntuhkan nyali lawan. Kabar ini mungkin saja dikabarkan membuat jajaran kepelatihan timnas Bulgaria tersungkur dalam badai kepanikan yang tak berujung, seolah-olah mereka baru saja melihat monster dari dasar samudra bangkit untuk menelan seluruh harapan mereka. Begitu nama Elkan Bagot muncul di layar pemantauan, pelatih Bulgaria bisa saja dikabarkan langsung terserang gejala panas dingin yang maha dahsyat. Keringat dingin mengalir deras dari dahinya laksana air terjun Niagara, membanjiri papan taktik yang selama ini ia banggakan. Seluruh skema permainan bola mati yang ia susun selama berbulan-bulan dikabarkan hangus terbakar menjadi abu seketika, karena ia sadar tidak ada simulasi manusia yang bisa mengimbangi raksasa setinggi awan ini. Kami mengira Indonesia adalah sekumpulan kancil yang lincah, tapi ternyata mereka menyembunyikan seekor naga setinggi menara Eiffel di lini belakang. Bagaimana mungkin kami bisa mencetak gol jika matahari di kotak penalti mereka tertutup oleh tubuh satu orang? Mungkin begitu kira-kira kata pelatih Bulgaria, sebuah rintihan imajiner yang menggambarkan keputusasaan di kamp Bulgaria. Elkan Bagot datang bukan sebagai bek biasa, ia datang sebagai gedung pencakar langit berjalan. Dengan tinggi yang dikabarkan menembus lapisan stratosfer, Elkan membuat para pemain depan Bulgaria merasa seperti kurcaci yang kehilangan arah di bawah bayang-bayang raksasa. Dalam duel udara nanti, Elkan diprediksi tidak hanya akan menyundul bola, melainkan akan menghentikan rotasi bola di udara hanya dengan hembusan nafasnya. Bagi pemain Bulgaria, mencoba memenangkan bola di atas kepala Elkan Bagot adalah sebuah misi bunuh diri yang lebih mustahil daripada memindahkan gunung dengan sendok semen. Udara di area penalti Indonesia kini telah diproklamirkan sebagai zona larangan terbang bagi siapapun selain sang Titan Nusantara. Kehadiran Elkan Bagot dalam skuad John Herdman telah mengubah peta kekuatan menjadi sebuah anomali alam. Bulgaria yang awalnya merasa jumawa dengan postur Eropa mereka, kini harus menghadapi kenyataan pahit bahwa Indonesia memiliki benteng Berlin versi modern yang bergerak sekecap kilat. Setiap kali Elkan melompat, dikabarkan akan terjadi gempa tektonik kecil yang meruntuhkan mental lawan. Bola-bola atas yang menjadi senjata utama Bulgaria kini hanya akan menjadi umpan empuk bagi Elkan untuk menunjukkan kepada dunia bahwa kedaulatan udara Indonesia tidak akan pernah bisa ditembus oleh jet tempur sekalipun, apalagi hanya oleh sundulan pemain bola. Dengan kembalinya sang menara, timnas Indonesia kini berdiri di atas puncak rantai makanan sepak bola. Pelatih Bulgaria kini hanya bisa berdoa agar pertandingan berjalan di bawah tanah, karena di udara, Elkan Bagot adalah Tuhan yang memegang kendali takdir. Selamat datang di neraka udara Bulgaria. Bersiaplah untuk melihat bola-bola kalian dipulangkan ke bumi dengan kekuatan yang sanggup membelah atmosfer, karena sang raksasa telah kembali untuk menjemput kemenangan mutlak bagi merah putih. Bagaimana guys, menurut kalian? Apakah kalian setuju dan senang dengan kembalinya Elkan Bagot setelah 2 tahun lebih tidak memperkuat timnas Indonesia? Coba tulis pendapat kalian dan dukungan kalian terhadap Elkan Bagot pada kolom komentar di bawah ini ya. Sebelum lanjut ke beritanya, dukung channel ini dengan cara subscribe sekarang juga. Agar kamu selalu update dengan berita timnas Indonesia yang berkualitas dari kami. Terima kasih. Tim Gaipens menyudahi penantian panjang untuk Garuda Calling pertamanya. Bek FC Emmen akhirnya dipanggil timnas Indonesia setelah 394 hari dinaturalisasi jadi WNI. Garuda Calling pertama John Herdman di timnas Indonesia untuk FIFA Series Maret 2026 memunculkan pemanggilan menarik dalam diri tim Gaipens. Akhirnya, bek FC Emmen tersebut dipanggil timnas Indonesia setelah 394 hari yang lalu dinaturalisasi jadi WNI.
Tim Gaipen sejatinya sudah memegang paspor Indonesia sejak 8 Februari 2025 lalu, disumpah WNI bareng Ole Romeni dan Dion Marks. Namun tidak seperti keduanya yang sudah debut berseragam merah putih, tim Gaipen belum juga main untuk pasukan Garuda hingga saat ini, atau setahun lebih sejak dinaturalisasi 394 hari. Ole Romeni sendiri sudah jadi idola baru fans timnas Indonesia karena sudah mencetak gol, terutama di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dion Marks sudah ikut timnas U23 Indonesia di berbagai ajang dari kualifikasi Piala Asia U23 2026 hingga SEA Games 2025. Namun debut cepat tidak memihak ke tim Gaipen yang kini berusia 20 tahun. Gaipen awalnya diproyeksikan membela timnas U20 Indonesia di Piala Asia U20 2025 yang berlangsung Februari 2025. Namun ia gagal didaftarkan karena proses naturalisasi yang mepet. Kemudian sempat ada rencana tim Gaipen membela timnas U23 Indonesia di kualifikasi Piala Asia U23 2026 pada September 2025. Namun kenyataannya ia juga tak masuk skuad asuhan Gerald van den Nak saat itu. Kemudian saat SEA Games 2025 lalu, Gaipen juga tak dipanggil timnas U23 Indonesia karena memang bukan kalender FIFA sehingga tak dilepas FC Emmen. Saat itu pelatih timnas U23 Indonesia Indra Syafri juga mengaku fleksibel dengan keputusan klub Gaipen. Kami tetap berprinsip bahwa kalau dia, Gaipen, memang bermain di klub dan berlatih di klub dan klubnya memang membutuhkan dia, kita memberikan keleluasaan kepada pemain dan kami berpengalaman lebih itu, ucap Indra Syafri. Sementara sepanjang setahun belakangan tidak ada wacana pemanggilan Gaipen langsung ke timnas Indonesia senior yang ditukangi Patrick Kluivert. Pada akhirnya, setelah 394 hari menjadi warga negara Indonesia, Garuda calling pertama tim Gaipen berjodoh kepada John Hartman. John Hartman jadi pelatih keempat timnas Indonesia, usai 3 pelatih sebelumnya melewatkan Gaipen, Patrick Kluivert, Gerald van den Berg, dan Indra Syafri. Menarik dinantikan pelatih asal Inggris itu bisa memanfaatkan tim Gaipen. Meski berposisi sebagai back, Gaipen kerap dipasang sebagai winger kiri atau gelandang. Di Eerste Divisi, Gaipen sudah mencetak 2 gol 1 assist dalam 23 penampilan bersama FC Emmen. Miliama Jonathans harus mengalami cedera parah saat Excelsior melawan SC Heerenveen pada lanjutan Eredivisie 2025-2026. Pemain yang berposisi sebagai winger tersebut sebenarnya baru turun pada babak kedua menggantikan Simon Jensen pada menit ke-72 untuk menambah amunisi di lini depan. Namun dia harus ditarik keluar pada menit ke-81 setelah berbenturan dengan Histrian Petrov. Dia tampak kesakitan pada momen tersebut dan akhirnya tidak bisa melanjutkan pertandingan dan harus untuk mendapatkan perawatan. Hal ini tentu jadi sinyal buruk karena Miliano sudah mulai mendapatkan tempat di tim utama. Laga yang berakhir dengan skor 1-2 tersebut juga menambah panjang kekalahan beruntun Excelsior menjadi 4 pertandingan. Media asal Belanda, Football International, memberikan sorotan khusus pada kondisi Miliano Jonathans. Mereka melihat winger timnas Indonesia tersebut mengalami cedera yang cukup parah setelah berduel dengan Petrov. Tim asal Friesland itu meraih kemenangan tipis atas Excelsior pada Sabtu. Tim dengan jaket merah itu tampil lebih efektif di Waldstein daripada tuan rumah yang akibatnya menelan kekalahan berumpat kali. Cedera parah Miliano Jonathans pada babak kedua meninggalkan rasa pahit dalam pertandingan yang semula berjalan lancar, tulis Football International. Cedera yang dialami oleh pemain yang berusia 21 tahun tersebut diprediksi membutuhkan waktu untuk kembali pulih. Excelsior tentu tidak ingin kehilangan pemain yang sudah mengoleksi 2 gol dan 1 assist dari 16 pertandingan di Liga. Tentu pihak tim akan melakukan pemeriksaan serius agar dia bisa segera kembali ke lapangan. Beberapa saat sebelumnya, Jonathans masuk sebagai pemain pengganti untuk tim tuan rumah, tetapi penampilannya hanya berlangsung sebentar. Penyerang muda itu berteriak kesakitan setelah duel yang tampaknya tidak berbahaya dengan Histrian Petrov. Sepertinya mengalami cedera serius di lututnya. Lanjutnya, satu hal yang menjadi masalah adalah Miliano juga memiliki riwayat cedera yang cukup parah. Dia juga berpotensi akan melewatkan pertandingan bersama timnas Indonesia pada bulan Maret ini. Tentu ini menjadi kerugian tersendiri karena John Hartman ingin memuji semua komposisi yang ada untuk membangun skuad baiknya.
Jadwal skuad Garuda terdekat adalah melawan Saint Kitts dan Nevis pada ajang FIFA Series. Pada musim 2023-2026, pemain internasional Indonesia itu juga absen berbulan-bulan karena robekan ligamen cruciatum. Di Waldstein, dia dibawa keluar dari lapangan dalam tangisan 8 menit setelah masuk sebagai pemain pengganti. Tulisnya, klub Ole Romeni, Oxford United sementara bisa keluar zona degradasi, sementara klub Elkan Bagot, Ipswich Town berpotensi promosi ke Premier League. Oxford United mendapatkan kemenangan pada pekan ke-36 Championship atas Preston North End pada Jumat 3 Maret 2026. Pada pertandingan itu, Ole Romeni tak masuk dalam skuad. Melalir dari transfer market, striker timnas Indonesia mengalami cedera fraktur kaki. Oxford United memenangkan pertandingan dengan skor 3-1. 3 gol klub milik Ketua Umum PSSI Erick Thohir dicetak oleh Mitchell Helik pada menit ke-5, Will Lancashire pada menit ke-54, dan Kieron Brown pada menit ke-61. 1 gol Preston dilesatkan oleh Milutin Osmajic. Ini adalah kemenangan kedua beruntun Oxford United. Sebelumnya mereka tim besuhan Matt Bloomfield mengalahkan West Brom dengan skor 2-1. Kemenangan atas Preston membuat Oxford United sementara keluar dari zona degradasi. Oxford United naik ke posisi 21 klasemen dengan 35 poin, sebelumnya di peringkat 23. Akan tetapi, 3 tim terbawah, West Brom, Leicester City, dan Sheffield Wednesday belum memainkan laga pekan ke-36. Posisi Oxford United belum aman, mereka masih bisa dikejar oleh West Brom, 35 poin, dan Leicester City, 34 poin. Sementara itu, klub yang diperkuat bek timnas Indonesia Elkan Bagot, yakni Ipswich Town, akan melawan Leicester pada pekan ke-36 Sabtu 7 Maret 2026. Ipswich Town berpotensi promosi. Saat ini mereka di posisi ketiga dengan 63 poin. Mereka selisih 3 poin dari peringkat kedua Middlesbrough dan 8 poin dari pemuncak klasemen Coventry. Sekedar informasi, tim yang finish di peringkat 1 dan 2 langsung promosi ke Premier League. Tim yang finish di posisi ketiga dan ke-6 akan bermain di play-off untuk memperoleh 1 tiket ke Premier League. Elkan Bagot di Championship belum mendapatkan menit bermain. Bek yang lama menghilang dari timnas Indonesia baru memperkuat Ipswich Town di Piala FA season ini. Tim Gaypens menyudahi penantian panjang untuk Garuda calling pertamanya. Bek FC Emmen akhirnya dipanggil timnas Indonesia setelah 394 hari dinaturalisasi jadi WNI. Garuda calling pertama John Herdman di timnas Indonesia untuk FIFA Series Maret 2026 memunculkan pemanggilan menarik dalam diri tim Gaypens. Akhirnya, bek FC Emmen tersebut dipanggil timnas Indonesia setelah 394 hari yang lalu dinaturalisasi jadi WNI. Tim Gaypens sejatinya sudah memegang paspor Indonesia sejak 8 Februari 2025 lalu, disumpah WNI bareng Ole Romeni dan Dion Marks. Namun tidak seperti keduanya yang sudah debut berseragam merah putih, tim Gaypens belum juga main untuk pasukan Garuda hingga saat ini, atau setahun lebih sejak dinaturalisasi 394 hari. Ole Romeni sendiri sudah jadi idola baru fans timnas Indonesia karena sudah mencetak gol, terutama di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dion Marks sudah ikut timnas U23 Indonesia di berbagai ajang dari kualifikasi Piala Asia U23 2026 hingga SEA Games 2025. Namun debut cepat tidak memihak ke tim Gaypens yang kini berusia 20 tahun. Gaypens awalnya diproyeksikan membela timnas U20 Indonesia di Piala Asia U20 2025 yang berlangsung Februari 2025. Namun ia gagal didaftarkan karena proses naturalisasi yang mepet. Kemudian sempat ada rencana tim Gaypens membela timnas U23 Indonesia di kualifikasi Piala Asia U23 2026 pada September 2025. Namun kenyataannya ia juga tak masuk skuad asuhan Gerald van den Nak saat itu. Kemudian saat SEA Games 2025 lalu, Gaypens juga tak dipanggil timnas U23 Indonesia karena memang bukan kalender FIFA sehingga tak dilepas FC Emmen. Saat itu pelatih timnas U23 Indonesia Indra Syafri juga mengaku fleksibel dengan keputusan klub Gaypens. Kami tetap berprinsip bahwa kalau dia, Gaypens, memang bermain di klub dan berlatih di klub dan klubnya memang membutuhkan dia, kita memberikan keleluasaan kepada pemain dan kami berpengalaman lebih itu, ucap Indra Syafri.
Sementara sepanjang setahun belakangan tidak ada wacana pemanggilan Gaypens langsung ke Timnas Indonesia Senior yang ditukangi Patrick Kluivert. Pada akhirnya, setelah 394 hari menjadi warga negara Indonesia, Garuda calling pertama tim Gaypens berjodoh kepada John Herdman. John Herdman jadi pelatih keempat Timnas Indonesia, usai 3 pelatih sebelumnya melewatkan Gaypens, Patrick Kluivert, Gerald van den Berg, dan Indra Shafri. Menarik dinantikan pelatih asal Inggris itu bisa memanfaatkan tim Gaypens. Meski berposisi sebagai back, Gaypens kerap dipasang sebagai winger kiri atau gelandang. Di Eerste Divisi, Gaypens sudah mencetak 2 gol 1 assist dalam 23 penampilan bersama FC Emmen. Miliama Jonathans harus mengalami cedera parah saat Excelsior melawan SC Heerenveen pada lanjutan Eredivisie 2025-2026. Pemain yang berposisi sebagai winger tersebut sebenarnya baru turun pada babak kedua menggantikan Simon Jensen pada menit ke-72 untuk menambah amunisi di lini depan. Namun dia harus ditarik keluar pada menit ke-81 setelah berbenturan dengan Histrian Petrov. Dia tampak kesakitan pada momen tersebut dan akhirnya tidak bisa melanjutkan pertandingan dan harus untuk mendapatkan perawatan. Hal ini tentu jadi sinyal buruk